Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri sekalian, sahabat-sahabat Fatayat NU, dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya akan menguraikan terkait perempuan sebagai agen perdamaian di era globalisasi. Perempuan ikut bertanggung jawab dan berperan serta atas opini ataupun pendapat dari umat lain terhadap Islam, yang mana Islam adalah agama yang universal, agama yang rahmatan lil alamin, yang menjunjung nilai toleransi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", yang artinya, tiadalah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat kepada semesta alam. Disinilah peran perempuan sebagai agen perdamaian dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, lingkup nasional sampai dengan internasional. Mengapa di sini saya sebutkan sampai dengan lingkup internasional? Kita tahu bahwa sekarang adalah era globalisasi di mana segala sesuatunya serba cepat, serba hebat, dan serba digital. Dari sini kita dapat mengambil suatu pelajaran dari sisi negatif maupun sisi positif. Peran perempuan sebagai filter dimulai dari lingkungan keluarga, yang mana nantinya akan menjadi seorang ibu. Keistimewaan seorang perempuan, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pertama. Secara medis kita tahu bahwa perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Secara agama kita tahu bahwa seorang ibu yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Sahabat yang dirahmati Allah, konon zaman dahulu terdapat perempuan-perempuan hebat yang bisa memotivasi perempuan-perempuan masa kini yang hidup di era globalisasi. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, di mana beliaunya adalah seorang perempuan sukses dalam bidang perdagangan. Kemudian ada lagi Zainab binti Jahsy, di mana beliau adalah seorang penyamak kulit binatang. Hasilnya beliau sedekahkan kepada orang-orang yang berhak di sekitarnya. Berikutnya lagi ada Asy-Syifa, seorang perempuan yang ada pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an. Beliau adalah seorang penulis di mana diutus untuk mengelola pasar sehingga menjadi maju di kota Madinah. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam gen seorang ibu ada gen yang menunjukkan sifat-sifat Rahman dan Rahim ketika mendidik anak-anaknya. Di sana ada gen yang namanya gen IR alpha. Gen tersebut membangkitkan seorang ibu untuk memiliki sifat-sifat Rahman dan Rahim, peduli, penuh kasih terhadap anak-anak yang dididiknya untuk menjadi generasi yang hebat. Sahabat yang dirahmati Allah, peran perempuan tidak hanya sebagai anak, sebagai istri, atau hanya sebagai ibu. Lebih dari itu, perempuan adalah pengabdi kepada masyarakat. Di sini perempuan berperan aktif di dalam menyampaikan dan mengembangkan aspirasinya untuk kepentingan umat, di mana aspirasi-aspirasi tersebut sesuai bidangnya dan tentunya sesuai dengan kodrat yang ada pada perempuan. Sahabat yang dirahmati Allah, di dunia internasional seperti yang dikutip dari Jurnal Palestine volume 8 nomor 2 tahun 2015 yang ditulis oleh Dalilati dari UIN Sunan Kalijaga, terdapat konsep HDI atau Human Development Index
yang dicetuskan oleh UNDP, yaitu United Nations Development Program. Di sana disebutkan bahwa pemberdayaan harus dilakukan di semua lini. Salah satunya adalah yang terpenting terkait pemberdayaan perempuan. Konsep ini lanjutan dari konferensi yang dilakukan di Beijing, Cina oleh PBB pada tahun 1995. Didukung penelitian berikutnya oleh Mark Plus Insight terkait slogan Women. Di sana ada kepanjangan dari istilah woman. Yang pertama adalah W-nya adalah well-being atau kesejahteraan. Kemudian ada O-nya adalah optimistik, bahwa perempuan harus optimis, tidak boleh pesimis untuk menjadi perempuan hebat, agen perdamaian. Berikutnya lagi ada istilah M, perempuan dengan istilah multitasking, bahwa perempuan bisa menyeimbangkan antara aktivitas di dalam dan di luar rumah sesuai kodratnya. Berikutnya lagi ada istilah E, ini adalah entrepreneur, bahwa perempuan bisa melakukan wirausaha. Berikutnya yang terakhir adalah N, yaitu networking. Di sana ada jaringan, bahwa perempuan tidak bisa hidup sendiri. Mereka hendaknya berorganisasi untuk mendapatkan manfaat bagi diri mereka sendiri maupun kepada umat, bahwa perempuan tidak untuk dikucilkan dalam istilah networking ini. Sahabat yang dirahmati Allah, maka dari itu diperlukan kesepadanan dalam memahami Al-Quran, sehingga core atau inti dari pesan damai yang terkandung di dalamnya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai Ramadan ini hingga bulan suci usai sampai dengan akhir hayat nanti, mari kita berniat belajar Al-Quran sehingga menjadikan kita perempuan agen perdamaian. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.